Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, yang semoga selalu dilimpahkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Al-Islam kita akan membahas tentang tajwid. Nah, jadi ini mau diperhatikan karena nanti untuk pasnya itu akan ada soal khusus Al-Quran gitu. Jadi nanti dipahami baik-baik gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas tajwidnya, kita harus tahu nih definisi dari Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Nah, jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Untuk apa? Sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi. Karena agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi uh, bukan untuk umat manusia, umat Islam aja ya, tapi untuk seluruh manusia secara global gitu. Kita lanjut aja. Nah, selanjutnya apa sih hukum mempelajari Al-Quran? Jadi hukum mempelajari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu fardu ain. Nah, fardu ain itu apa, Pak? Jadi fardu ain itu adalah kalau kita tinggalkan itu dosa. Nah, tapi kalau kita jalankan itu kita dapat pahala gitu ya. Itu fardu ain. Dan ini sifatnya itu individu gitu. Setiap umat muslim itu wajib. Jadi apa yang fardu ain dalam mempelajari Al-Quran? Nah, jadi yang fardu ain dalam mempelajari Al-Quran yaitu mempelajari praktek cara membaca Al-Quran gitu. Jadi misalkan nih kalau diantara kalian ada yang masih belum bisa baca Al-Quran, tuh terus belajar aja nak, cari guru. Atau kalau Al-Quran itu kalian belajar di YouTube itu nggak apa-apa gitu. Ya kalau untuk belajar Al-Quran, tapi kalau belajar yang lain itu dipilih-pilih lagi. Seperti akidah, fikih itu dipilih-pilih lagi. Siapa yang ngasih materinya gitu, penceramanya. Jadi gitu ya. Jadi wajib mempelajari Al-Quran. Seenggaknya kita mempelajari ya kan, supaya gugur kewajiban kita gitu, walaupun sedikit. Lalu yang kedua itu fardu kifayah. Nah, hukum fardu kifayah, apa sih fardu kifayah? Jadi fardu kifayah itu adalah wajib. Tetapi apabila dalam satu kampung itu sudah ada yang mempelajarinya, sudah melakukannya, nah maka yang lain itu nggak berdosa gitu. Gugurlah kewajiban untuk satu orang di kampung itu gitu. Apa sih fardu kifayah dalam mempelajari Al-Quran itu yang apanya gitu? Jadi yaitu dalam mempelajari teori tentang ilmu tajwid, makrot, sifatul uruf dan lain-lain gitu. Contohnya kayak sekarang nih kita kan mempelajari tajwid nih sekarang. Nah, itu maka gugurlah satu cipulir itu gitu. Fardu kifayahnya dalam mempelajari teori Al-Quran gitu ya. Kita next aja. Ya, jadi selanjutnya itu keutamaan mempelajari Al-Quran. Apa aja sih keutamaan mempelajari Al-Quran gitu? Yang pertama, memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan bersaksi gitu, akan melindungi kita. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka. Bahwasannya seluruh dunia dia menggunakan matanya, menggunakan mulutnya, menggunakan tangannya untuk membacaku ya Allah. Nah gitu, jadi akan mendapatkan pertolongan gitu, mendapatkan syafaat. Terus juga orang yang suka membaca Al-Quran itu dalam kuburnya itu akan terang gitu. Nah, lalu selanjutnya itu yang kedua, mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Tuh, orang yang baca Al-Quran nih, yang tartil, yang mahir, nah dia derajatnya itu disamain sama malaikat gitu. Nah, terus gimana kalau yang belum lancar? Yang belum lancar nggak apa-apa, belajar. Karena nih, orang yang lancar membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 10 pahala setiap huruf ya kan. Tapi kalau untuk yang masih belajar itu mendapatkan satu pahala setiap huruf. Jadi nggak apa-apa, terus belajar gitu ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan derajat seperti malaikat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga itu mendapatkan sakinah. Sakinah apa? Sakinah itu ketenangan. Itu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu merupakan amal terbaik. Nah, ada hadis lagi nih dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh, makanya meskipun kita nggak bisa, teruslah belajar nah gitu. Apalagi kalau kalian bisa ngajarin lagi nih, misalkan ngajarin siapa? Ngajarin teman kalian yang belum bisa baca,
atau ngajarin adik-adik kalian gitu, itu akan menjadi pahala jariah gitu. Nah, kalau kita udah ngajarin orang nih, insya Allah setiap orang yang kita ajarin itu baca Al-Quran, nah itu akan menjadi pahala bagi kita. Belum lagi kalau dia ngajarin lagi ke orang lagi, ngajarin ke orang lagi, ngajarin ke orang lagi. Pahalanya sebanyak apa gitu. Yang penting kita jangan ujub, jangan ria gitu. Jadi simpen aja. Maksudnya, wah dia dulu pernah saya ajarin tapi dalam hati aja. Jangan umbar-umbar, nanti jadinya ria, amalannya habis. Gitu ya, Nak. Selanjutnya kita masuk ke hukum tajwid yang pertama, yaitu hukum bacaan mat. Nah, mat itu apa sih? Mat itu artinya memanjang. Maksudnya gimana, Pak? Jadi maksudnya itu memanjangkan bacaan-bacaan tertentu ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu gitu. Kita langsung aja ya. Next. Nah, jadi mat tobi'i yang pertama itu ada mat asli atau mat tobi'i ya. Hukum mat yang pertama. Nah, jadi apa sih mat tobi'i? Jadi apabila ada huruf yang berharokat fathah atau vokal A bertemu dengan alif, atau huruf domah yang vokalnya itu U bertemu dengan wawu sukun atau wawu mati. Lalu atau huruf yang berharokat kasroh. Kasroh itu yang vokal I bertemu dengan huruf iya mati. Maka dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, ini contohnya nih. Ada huruf H berharokat fathah bertemu dengan alif. Jadi hamiyah gitu. Jadi hamiyah bukan hamiyah gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini ada huruf kaf, kafnya itu domah bertemu dengan wawu sukun. Jadi syakurun gitu. Bukan syakurun, bukan gitu ya, tapi syakurun. Selanjutnya itu ada contoh lagi nih, huruf sad bertemu dengan huruf iya sukun. Jadi bisirun gitu. Bukan bisirun gitu, tapi bisirun. Dibacanya 2 harokat gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada mat far'i atau mat cabang. Nah, jadi mat far'i itu ada banyak ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 11 atau 15 gitu ya. Nah, tapi dalam pertemuan kali ini kita belajar itu 5 dulu. Nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting kita paham, bisa kita amalkan gitu. Nah, yang pertama itu ada mat wajib mutasil. Ini kurang T1 ya, harusnya T-nya 2, mutasil ya kan. Apa sih mat wajib mutasil? Apabila terhadap huruf mat tobi'i. Huruf mat tobi'i itu yang pertama tadi ya. Nah, bertemu dengan huruf hamzah. Lambangnya kayak gini nih. Dalam satu kata, maka dibacanya sepanjang 4 atau 5 harokat atau 4 atau 5 ketukan gitu. Ini contohnya nih. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, gitu ya. Jadi bukan 2 harokat sawa'un 'alaihim atau 1 harokat sawa'un 'alaihim gitu. Jadi dibacanya 4 atau 5 harokat. Harus pilih salah satu dan konsisten gitu ya. Karena beda panjang itu bisa mengubah arti gitu. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada mat jaiz munfasil. Apa sih mat jaiz munfasil? Jadi sama dengan mat wajib, cuma bedanya itu hamzahnya itu berbeda kata gitu di kata selanjutnya. Nah, dibacanya itu boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat gitu. Ini contohnya nih. Inna a'toina kal kausar. Nah, atau inna a'toina kal kausar, 2 harokat. Yang penting tuh nggak boleh 1 harokat. Inna a'toina kal kausar. Nah, itu nggak boleh. Minimal itu 2, 4 atau 5. Dan harus konsisten. Misalnya kalian udah milih 2, ya udah 2 terus selama membaca Al-Qur'an itu sampai selesai gitu. Atau di ayat itu. Misalnya kalau udah 4 ya udah 4 terus, kalau udah 5 terus gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada mat arid lisukun dan mat badal gitu. Apa sih mat arid lisukun? Nah, jadi mat arid lisukun apabila terdapat mat tobi'i. Mat tobi'i itu yang pertama tadi ya, mat asli. Nah, itu ada di akhir kalimat, dan setelah mat tobi'i itu ada 1 huruf lagi gitu. Nah, maka dibacanya itu 2 atau 4 atau 6 harokat
tapi harus disukunkan ya huruf yang terakhirnya gitu, atau dimatikan terus dibaca memanjang. Nah ini biar nggak bingung nih, ada contohnya nih. Contohnya syadidul iqab, atau di syadidnya juga bisa tuh, kan ada matobi itu, dal kasroh bertemu dengan ya sukun, syadid. Nah itu bisa. Atau contohnya keduanya ini, ada huruf kof, kofnya itu fathah bertemu dengan alif, itu kan matobi. Selanjutnya itu ba, al iqab. Nah itu contoh yang kedua nih, fahum muslimun gitu. Selanjutnya itu yang berikutnya ada mat badal. Apa sih mat badal? Mat badal, badal itu artinya pengganti. Apa maksudnya? Jadi maksudnya ini, apabila terdapat dua hamzah, ini ada yang contoh nih, contoh, atau dua alif, maka tanda bacanya itu akan digantikan menjadi fathah yang lurus gitu, dan dibacanya dua harokat. Nah ada contohnya nih, baca, di contohnya ini kan ada bacaan. Bacanya itu maksudnya itu huruf aslinya. Nah dibaca itu dirubahnya jadi kayak gitu. Jadi kan Adam. Nah ini juga sama Adam, cuma tanda bacanya diubah. Yang kedua itu ada akhod. Nah ya. Terus juga ini kan sama nih, akhod gitu, cuma tanda bacanya yang diubah gitu ya. Nah selanjutnya kita membahas tentang hukum tajwid nun sukun atau tanwin. Nah apa sih maksudnya? Jadi apabila huruf nun sukun nih, nun mati, atau tanwin, tanwin itu yang an, in, un gitu, atau kasroh tain, fathah tain, domat tain, an, in, un ya. Bertemu dengan suatu huruf tertentu, huruf hijaiyah, maka dia punya bacaan itu berubah gitu. Ada hukum tersendirinya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah ini ada bentuk-bentuk hukum baca nun sukun. Ada apa aja pak? Nah jadi ada 4. Yang pertama itu ada izhar. Izhar itu artinya jelas. Lalu yang kedua itu ada idgham. Idgham itu dengung. Idgham itu terbagi menjadi 2. Idgham itu artinya meleburkan. Nah idgham itu terbagi menjadi 2. Ada bigunah, ada bilagunah. Bigunah, bi itu dengan, gunah itu dengung. Yang kedua itu bi itu dengan, la itu tidak, gunah itu dengung. Berarti yang pertama itu bigunah itu dileburkan dengan dengung. Yang kedua itu dileburkan dengan tidak gedengung gitu ya. Selanjutnya itu ada iklab ya. Dan ada ikfa. Ikfa itu artinya samar. Kalau iklab itu dibacanya itu jadi mim gitu. Nah nanti kita bahas satu-satu. Nah selanjutnya itu ada izhar. Izhar itu artinya jelas gitu. Jadi maksudnya itu bacanya itu dibaca jelas, atau nun sukunnya dibaca jelas. Nah izhar itu ada 6 huruf. Nah ini cara ngapalinnya biar mudah. Ain, ha, hamzah, ha, ain, ha, koin, ha gitu ya, biar gampang. Nah terus ini ada contohnya nih. Yang pertama itu wayan auna. Nah itu jelas kan, wayan auna, nunnya benar-benar kebaca. Lalu yang contoh yang kedua itu ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah gitu ya, anhu dibacanya jelas gitu. Kita next. Nah yang kedua itu ada idgham. Idgham itu artinya samar, atau memasukkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Nah biasanya ini kalau di kitab atau buku-buku apa istilahnya ya, mushaf ya, mushaf kemenak. Nah itu udah ada dikasih kayak tanwin gitu, tasdid gitu. Tasdid itu apa sih? Tasdid itu yang kayak huruf W gitu loh. Nah sedangkan kalau yang mushaf Utsmani, nah itu nggak ada gitu. Nah nih, jadi idgham itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada idgham bigunah. Apa sih idgham bigunah? Idgham itu kan tadi kan artinya meleburkan. Nah terus bigunah dengan dengung. Huruf-hurufnya apa aja pak? Huruf-hurufnya itu ada 4. Ya, nun, mim, wau. Nah ini caranya biar kalian mudah menghafalkan, yaitu yanmu gitu. Nah ini ada contohnya nih, mang yakmal. Nah itu dengung gitu. Min nikmah gitu ya. Jadi didengungin gitu ya, ditahan dulu. Min nikmah gitu. Selanjutnya itu idgham bila gunah selanjutnya ya. Idgham bila gunah. Idgham itu meleburkan, bila gunah.
Bi itu dengan, la itu tidak, guna itu dengung. Berarti dengan tidak dengung atau tidak dengung, hurufnya itu cuma ada dua, yaitu lam dan ro. Nah ini contohnya nih. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah itu jadi nggak dengung ya, bukan yakullahu tapi yakullahu kufuwan ahad gitu. Contoh yang kedua, isyatir rodiyah. Nah ini kan yang ro ini dia nggak ada tanda tasdid nih. Ini contoh Usmani nih. Kalau yang lain itu kan ada tasdidnya nih. Yang lam tuh ada tasdid itu itu kemenak gitu ya. Nah kita lanjut aja. Nah selanjutnya itu ada iklab. Iklab itu apa sih? Iklab itu mengganti bunyi bacaan. Apabila nun sukun bertemu dengan tanwin, nah jadi dibacanya itu mim gitu ya. Nah ini contohnya nih. Liyum bazannah gitu. Layum bazannah. Nah jadi itu kan harusnya kan layun bazannah. Tapi karena ini ada iklab, jatuh kena hukum iklab karena ada nun sukun, setelahnya itu ada huruf ba, jadi layum bazannah gitu. Contoh yang kedua, mim ba'di gitu ya, atau mim ba'd. Nah gitu. Nah selanjutnya itu ada ikfa. Ikfa itu artinya samar. Jadi antara jelas dengan meleburkan, dengung atau tidak dengung gitu ya. Nah ini ada huruf-huruf ikfanya. Huruf-huruf ikfa itu ada banyak. Gimana cara ngapalinnya biar mudah? Jadi cara ngapalinnya pertama kalian hafalin aja dulu yang selain ikfa. Nanti kalau kalian udah hafal yang hafal selain ikfa kayak izhar, idgham, bilaguna, idgham biguna, terus iklab, insya Allah tuh ikfa kalian tahu gitu. Karena huruf-huruf ikfa itu selain huruf-huruf dari izhar, idgham, iklab gitu. Gitu aja cara ngapalinnya. Nah ini ada contohnya nih. Jadi kan dibaca itu samar. Samar itu maksudnya seolah-olah kita tuh pengen ngomong huruf itu gitu. Jadi min syarril waswasil khannas gitu ya. Nah itu contoh kedua, wayas sayasla naron zatal lahab. Jadi kayak pengen ngomong za-nya itu kayak pengen diucapin gitu. Naron zatal lahab gitu ya. Lalu contoh yang ketiga itu wala antum. Jadi kayak pengen ngomong tak. Wala antum abidun nama a'bud gitu. Kita next, oke? Nah lalu selanjutnya yang terakhir ada hukum tajwid mim sukun. Kalau tadi kan nun sukun, nun mati. Nah ke sana tuh mim sukun, mim mati gitu. Kita lanjut aja. Nah jadi mim sukun ini terbagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama itu ada ikhfa syafawi. Lalu yang kedua ada izhar, ada idgham mimi atau mutamatsilain. Lalu yang selanjutnya itu ada izhar syafawi. Syafawi itu artinya bibir gitu ya. Ini bedanya, kalau nun itu kan dia itu makrotnya itu nggak di bibir, tapi kalau mim itu di bibir. Apa aja yang di bibir makrotnya? Itu mim sama ba gitu. Kita next saja. Itu cuma sekedar pengetahuan aja untuk kalian. Nah jadi yang pertama itu ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Apa sih idgham mimi? Nah idgham mim itu apabila ada huruf mim sukun, nah huruf selanjutnya itu adalah huruf mim tapi mimnya hidup, maka dibacanya itu seperti mim bertasdid. Contohnya nih, allazi atmahum min ju' gitu ya. Atau contoh yang kedua, wa amanahum min khauf gitu. Nah ini contoh yang ketiga nih, innaha alaihim muqsadah gitu ya. Selanjutnya itu ada ikhfa syafawi. Apa sih Pak ikhfa syafawi? Nah ikhfa itu kan tadi kita udah bahas, ikhfa itu samar, syafawi itu artinya bibir. Nah jadi tadi kan udah Bapak jelasin, makrot atau keluarnya huruf yang ada di bibir itu cuma ada 2, yaitu mim mim ba. Satu lagi sama wawu, tapi wawu di sini nggak termaksud ya. Nah jadi ikhfa syafawi itu
Apabila kalau ada mim selanjutnya itu huruf ba, jadi dibacanya itu gunah dengung 2 harokat gitu. Nah nih contohnya nih, Eh, tarmihim bihijaratim min sijil. Contoh kedua, lasta alaihim bimusaitir. Contoh yang ketiga, alam ya'lam bi an alam ya'lam bi annallaha yarah. Kita ulang lagi contoh yang ketiga, alam ya'lam bi annallaha yarah, gitu ya. Kita next. Nah, selanjutnya ini ada izhar syafawi. Izhar itu kan jelas artinya, seperti nun tadi ya. Nah, huruf izhar syafawi itu cuma ada dua. Huruf izhar syafawi itu ada banyak, kecuali 2 huruf, mim sama ba. Kalau mim tadi itu idgham mimi, kalau ba itu kan tadi ikhfa syafawi. Jadi izhar syafawi itu selain itu. Jadi selain ketemu 2 huruf tadi itu dibacanya jelas. Contohnya nih, lam yalid walam yulad. Nah, itu kan baca jelas. Atau wamro'atuhu hammalatal hatab. Atau yang terakhir yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, gitu ya. Oke, kita next aja. Nah, ini ada tugas nih, Nak. Jadi tugasnya itu tulislah ayat Al-Quran. Jadi yang pertama itu Al-Imran ayat 190 sampai 191, lalu Al-Imran ayat 159, dan Quran surat An-Nisa ayat 32. Itu kalian tulis ayat dan artinya gitu ya. Nah, terus untuk yang keduanya itu temukanlah hukum tajwid pada ayat tersebut yang sudah kalian pelajari tadi barusan. Apa aja? Berarti tadi kan ada matnya itu mat tobi'i atau mat asli. Terus mat fari'nya itu tadi ada mat wajib mutasil, mat wajib mat jaiz munfasil, terus mat tarid sukun dan mat badal. Terus untuk nun sukun dan mim sukunnya itu ditentukan gitu, dicari, ditandain di garis bawah. Terus kalian kasih keterangan ini hukumnya apa gitu ya. Ini untuk nilai keterampilan. Ya, jadi terima kasih, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait tentang tajwid Al-Quran. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf ya. Apabila penyampaian Bapak kurang jelas, semoga yang telah kita pelajari ini dijadikan keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Karena kan tadi keutamaan mempelajari Al-Quran itu kan bagus banget gitu, Nak ya. Semoga dengan kita mempelajari membaca Al-Quran ini, kita mendapatkan banyak keberkahan, mendapatkan banyak rahmat dari Allah gitu ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tanyakan saja ke Bapak, bisa via GCR atau WA, tapi lebih baik WA gitu ya, karena kan kalau GCR notifnya itu agak ini ya, jadi bisa ditanyakan ke WA gitu. Kalau gitu Bapak tutup ya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.